Bab 189. Zain dan Karin bisa menyaksikan berapa banyak penghuni bukit ini. Jika di waktu siang hanya para tetua, namun di malam hari maka para pemuda dan pemudi berkumpul menikmati makan malam. Penuh canda tawa. Tidak terlihat ada batasan di antara majikan dan pelayan, semua sama. Melihat ini, Zain dan istrinya bertambah kagum pada keluarga pelindung negeri. Setelah makan malam, semua dibersihkan digantikan dengan makanan pencuci mulut. Ada beberapa botol anggur turut dihidangkan. Cecilia membawa putra dan putrinya untuk masuk, diikuti para gadis yang ingin bermain bersama Rijang. Di belakang, hanya ada para tetua saja yang masih asyik berbincang. Karin dan Zain juga tetap di sana, ikut mendengar. Setelah merasa makanan sudah tiba di lambung, maka Frankly berkata, "Saudara tua, mungkin sudah waktunya." Tufu tersenyum mengangguk, lalu berkata pada Randu dan Zain. Ia pun berkata, "Kalian bantu aku membawa tungku ke tempat yang sudah disediakan Baoseng." Randu dan Zain mengangguk. Mereka mengikuti Tufu untuk mengambil tungku yang dimaksud. Ternyata tungku yang dimaksud adalah 2 drum besar yang didesain untuk merebus. Setelah Zain dan Randu mengangkat dan meletakkan di tempat yang sudah digali oleh Baoseng tadi siang, maka Tufu menyusun kayu bakar di bawahnya. Karin yang melihat ini bertanya pada Norali di sampingnya. Ia pun berkata, "Bibi, apakah suamiku dan Bong Du akan direbus hidup-hidup?" Norali menggeleng kepalanya, lalu menjawab, "Aku tidak tahu pasti. Mari kita perhatikan saja bagaimana prosesnya." Leonie yang juga mendengar pembicaraan itu berkata, "Yang aku nantikan bagaimana Nona kecil bereaksi nanti. Aku memiliki firasat ia akan marah-marah." Nora dan Karin memandang Leonie penuh pertanyaan, sedangkan Tufu mulai membakar kayu bakar untuk merebus air. Saat api mulai menyala membakar kayu, terlihat sekelebat bayangan menahan tangan Tufu. "Hentikan!" Tufu sedikit terkejut. Di sisinya berdiri Taniacu memegang tangan Tufu yang hendak mulai memasukkan bahan obat. "Firasatku benar," bisik Leonie. Karin menatap Leonie sebentar lalu mengalihkan pada Tania yang masih berdiri di sisi Tufu. Tufu berdiri lalu berkata, "Mohon Nona memberikan petunjuk." Tania yang tadi marah kini tersenyum lalu berkata, "Kakek buyut angkat. Tidak seperti ini caranya." Tufu tersenyum lalu berkata, "Bisakah Nona menunjukkan caranya?" Frankly pun berkata, "Saudara tua, aku sudah sampaikan engkau harus menerima bagianmu. Api yang engkau buat itu terbuat dari kayu bakar. Panasnya tidak mencukupi untuk melarutkan khasiat obat ke dalam air." Tufu yang masih berdiri memandang Frankly, sedangkan Tania tersenyum lalu berkata, "Aku bisa membuat api yang sesuai untuk dapat melarutkan obat ke air. Namun kenapa mesti aku? Lebih baik kakek meminta bagian kakek pada ayah agar bisa membuat api yang sesuai." Tania menarik Tufu ke hadapan ayahnya lalu berkata, "Tania mau bermain bersama adik. Mohon ayah dapat memberikan bagian untuk kakek buyut angkatku ini." Frankly mengelus kepala putrinya lalu bertanya pada Tufu, "Apakah engkau mau menerimanya sekarang?" Tufu membungkuk lalu duduk bersila dan berkata, "Aku sudah siap." Frankly bangkit duduk bersila di belakang Tufu dan mulai menyalurkan energi murni. Pada saat itu Cecilia yang menggendong Rejang mendatangi halaman belakang, lalu duduk di samping Anita. Cecilia pun bertanya, "Ibu?" Ia tidak bisa diam. Apa yang terjadi di sini? Norali menjawab, "Putrimu memarahi Tuan Fu." Cecilia tersenyum menjawab, "Putriku tidak mungkin melakukan itu. Mungkin bukan ia yang melakukannya. Ia hanya sebagai perantaranya saja." Norali mengangguk. Anita lalu berkata, "Engkau benar tadi, bukan cucuku." Karena sorot matanya begitu tajam, berapi-api. Cecilia tidak mendengar apa yang dikatakan ibu mertuanya. Ia memandang putranya yang bergerak-gerak di dalam pelukannya.
Tadi leluhur Sebe yang datang dan tolong perintahkan Randu untuk membersihkan kayu bakar menggantinya dengan batu sebesar kepalan tangan. Cecilia berkata di antara sadar dan tidak. Norali dan lain-lainnya menatap Cecilia penuh pertanyaan. Namun Anita Lu yang mendengar kata-kata Cecilia lalu berkata, Randu buang semua kayu bakar dan kumpulkan batu sebesar kepalan tangan sebagai gantinya. Randu mengangguk lalu melaksanakan perintah Anita. Saat itu Anita berjalan ke tempat para wanita itu duduk. Tiba-tiba di sana ia langsung mengganggu adiknya. Anita Lu yang penasaran bertanya, "Untuk apa batu-batu itu?" Tania tanpa mengangkat wajahnya menjawab, "Panas kayu itu terbatas pada nyala api. Namun panas batu tidak ada nyala api, namun panasnya keluar dari tekanan api yang membakar batu dan panasnya stabil dan lama." "Bagaimana caranya membakar batu?" tanya Anita Lu lagi. Tania tersenyum lalu menjawab, "Nenek, Tania bisa membakar batu itu hingga berubah menjadi bara api. Namun itu tugas kakek buyut, angkat." Leonie yang mendengar lalu berkata, "Kakak, kita tunggu dan lihat bagaimana caranya nanti setelah putra kita selesai memberikan energinya." Anita Lu mengangguk lalu menatap ke arah Tufu yang wajahnya sudah berubah merah. Sekitar 30 menit kemudian, Friendly menarik tangannya lalu berkata, "Saudara tua, jangan seperti yang lain membuangnya, namun coba engkau kelola untuk menghasilkan energi panas dan salurkan ke batu-batu di bawah tungku itu." Tufu yang masih duduk bersila tersenyum membuka matanya lalu berjalan ke arah batu. Tania berkata dengan cepat, "Kakek buyut, jangan dikeluarkan sekaligus, namun sedikit demi sedikit agar tak merusak tungku yang dibuat kakek bau-bau." Tufu mengangguk lalu duduk bersila di depan dua tungku lalu menjulurkan kedua tangannya yang sudah berubah merah dan menyalurkan panasnya ke batu-batu. Perlahan warna batu-batu itu berubah menjadi merah seperti dibalut api yang membara. Setengah jam kemudian air di dalam tungku mulai mendidih. Friendly berkata, "Sudah waktunya memasukkan bahan obat." Tufu menghentikan penyaluran hawa panasnya, lalu mengambil bahan obat untuk dimasukkan ke dalam drum itu. "Jika tadi engkau menyalurkan 25% kekuatanmu, maka sekarang engkau harus menyalurkan 50% hingga warna nyala batu berubah biru, agar obat-obat itu cepat larut. Jika 50% tidak merubah nyala panas batu menjadi biru, maka engkau dapat menambahnya." Friendly kembali berkata. Tufu yang mendengar melaksanakan apa yang dikatakan Friendly itu. Cecilia bertanya setengah berbisik, "Apa ada warna api biru?" "Api yang terpanas berwarna putih, biru, adalah api nomor 2-nya. Ada ungu dan umumnya merah," Tania menjawab ibunya. Cecilia menatap putrinya lalu bertanya lagi, "Apakah engkau bisa membuat api berwarna putih?" Tania menggeleng kepalanya lalu menjawab, "Di sini hanya ayah yang bisa, namun nanti Tania besar juga bisa." Karin yang tidak tahan dengan rasa ingin tahunya akhirnya bertanya, "Nona kecil, apakah nanti orang yang diobati akan direbus dalam air itu?" Tania mengangguk lalu berkata, "Setelah obat menyatu dengan air, maka akan diambil inti airnya untuk dibuatkan pil sisa airnya untuk merebus orang-orang itu." Norali tersenyum menatap wajah khawatir Karin. Lalu ia berkata, "Mereka diobati bukan untuk dicelakai. Tentunya setelah air mendingin baru mereka masuk." Mendengar ini senyum di wajah Karin muncul kembali. Sarasen hanya diam saja, tidak bisa berkata apa-apa, karena putranya adalah salah satu orang yang akan diobati. 20 menit telah berlalu, namun nyala api belum berubah. Friendly bangkit untuk membantu Tufu, namun Tania sudah berlari dulu sembari berkata, "Ayo duduk saja, biar Tania yang membantu kakek." Friendly tersenyum lalu berkata, "Saudara tua, engkau istirahat dahulu, biarkan putriku yang melanjutkannya." Wajah Tufu terlihat pucat, layu karena menguras banyak energi. Tania berdiri lalu menjulurkan tangannya ke arah dua tumpukan batu. Tidak seperti Tufu yang lengannya berubah merah. Lengan kecil Tania tidak berubah, namun bagi para tetua jelas melihat aliran hawa panas keluar dari sela jari-jarinya. Perlahan warna batu berubah menjadi biru lebam dan orang-orang yang berjarak 2-3 meter dari tumpukan batu dapat merasakan hawa panasnya.
Melihat ini, Franklin tersenyum menepuk bahu Tufu lalu berkata, "Engkau coba tarik inti air yang membeku karena panas dari dua tungku ini." Tufu berdiri lalu menjulurkan tangannya untuk menarik keluar air yang membeku karena panas tadi. Franklin yang masih memegang bahu Tufu menyalurkan energinya hingga sebentar saja tampak dua tetes air melayang naik dari dalam tungku mengambang di udara. "Itu inti airnya. Engkau salurkan energi dingin dan panas bergantian hingga tetes air itu menjadi bulat sempurna." Franklin memberi petunjuk kepada Tufu. Tufu yang pernah belajar tentang pembuatan obat mengerti, maka dengan cepat ia menyalurkan energi panas dan dingin di masing-masing tangannya. Setelah setengah jam, tetes air itu berubah bentuk menjadi bulat sempurna. Franklin melepas tangannya dari bahu Tufu, lalu menjulurkan tangan ke arah dua tetes air yang sudah bulat tadi, menyerahkan pada Tufu dan berkata, "Dua pil ini berikan kepada Zen dan Sebong." Tufu menerimanya lalu Franklin bertanya pada Tania, "Putriku, apakah semuanya sudah larut?" Tania mengangguk lalu merubah arah lengannya ke arah drum lalu mengeluarkan energi dingin ke arah dua drum itu. Terdengar suara berdetakan seperti suara api disiram air dingin. Anehnya, uap yang keluar tidak terbang, namun tertahan di atas drum dan berputar-putar di sana. Melihat ini, Franklin tersenyum lalu berkata pada Randu, "Masukkanlah putramu ke dalam drum, baru lepas semua pakaiannya, begitu juga dengan kakak sepupumu." Zen Chao masuk ke dalam drum dibantu Karin lalu menerima pakaian yang dibuka suaminya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Sebongdu. Kedua orang itu masuk ke dalam drum, lalu Tania mengarahkan tangannya ke tumpukan batu lalu mulai menyalurkan energi panasnya hingga uap di atas drum menghilang, baru ia berhenti. Franklin kembali duduk di kursinya, sedangkan Tania kembali kepada ibunya. Tufu mendekati Franklin lalu berkata, "Ajari aku agar bisa memiliki kekuatan membuat api berwarna biru." Franklin tersenyum menjawab, "Engkau tadi salah mengeluarkan semua kekuatanmu dengan energi panas, sedangkan api itu menyala juga membutuhkan udara dan air. Jadi lain kali satu tangan menyalurkan energi panas, maka yang lain energi dingin seperti engkau membentuk pil dari inti air tadi." Tufu mengangguk mengerti lalu ia berkata lagi, "Apakah besok pagi Tuan bisa membagikan energi lagi padaku?" Franklin tertawa lalu berkata, Jika engkau mau sekarang pun bisa, energiku sudah terkumpul kembali." Namun Tufu menggeleng kepalanya sembari menjawab, "Tubuh tuaku yang tidak kuat menerimanya." Franklin kembali tertawa lalu berkata, Pengobatan ini akan berlangsung sebanyak 7 kali selama 2 bulan. Jadi, aku akan membagi energiku setiap hari padamu, sedikit demi sedikit engkau simpan dalam tubuhmu." Tufu mengangguk senang. Tetua Jang tersenyum melihat wajah Tufu lalu berkata, "Tuan Fu, engkau manusia yang tiada duanya, rela bersusah payah mengobati orang lain. Maka inti api ini aku berikan untukmu." Tetua Jang menyalurkan tangannya lalu menarik lengan Tufu. Perlahan energi panas yang panasnya tidak dapat dibayangkan memasuki tubuhnya. Setelah Tua Jang menarik lengannya, Franklin berkata, "Saudara tua, engkau bersemedilah. Taklukkan inti api itu dan simpan di tangan kananmu." Tufu melakukan seperti kata Franklin. Ia kembali duduk bersila di bawah, lalu mulai berperang melawan hawa panas dari inti api itu yang seperti membakar seluruh tubuhnya. Tampak keringat keluar dari wajah merah Tufu. 1 jam kemudian, ia sudah bisa mengendalikan hawa panas itu dan menyimpan di titik akupuntur di tangan kanannya. Ia berdiri lalu membungkuk pada Tetua Jang dan berkata, "Aku mengucapkan terima kasih atas kebaikan tetua." Franklin berkata, "Sudahi basa-basinya. Tahukah engkau dengan inti api ini engkau bisa membuat api biru tanpa banyak mengeluarkan energi?" Tufu menatap Tetua Jang yang tersenyum mengangguk lalu Franklin berkata lagi, "Coba ulurkan tanganmu padaku." Tufu menurut mengulurkan tangannya ke arah Franklin yang langsung menariknya dengan sedikit dorongan energi. Maka api keluar dari telapak tangan Tufu. "Dengan inti api ini, engkau bisa tahan api." Tetua Jang berkata. Tufu kembali membungkuk kepada Tetua Jang lalu berkata kepada Franklin. Ia pun berkata, "Inti api ini akan lebih berguna di tangan putramu." Franklin tertawa lalu berkata,
putraku tidak membutuhkan itu. Jika engkau tidak keberatan, selain putraku bisa engkau berikan semua yang engkau miliki untuk putra Randu, karena ia akan selalu berada di sisiku. Mendengar ini, Randu melompat ke hadapan Frengli diikuti Sarasen. Mereka berdua bersujud lalu berkata, Tuhan kami suami istri kembali mengucapkan terima kasih padamu dan bersyukur pada Tuhan atas anugerah yang diberikannya kepada keluarga kami, hingga putra dan putri kami bisa mendampingi Tuhan dan Nona kecil. Semua orang terdiam. Frengli mengangkat Randu lalu berkata, Sudahlah, aku percaya putra dan putriku bersama dengan putrimu, karena aku tahu siapa engkau dan istrimu ini. Tufu berkata, Randu, apakah engkau mengizinkan putramu untuk belajar ilmu pengobatan padaku? Randu mengangguk lalu menjawab, Tentu aku akan senang, namun putraku itu keras kepala. Randu mengatakan ini karena ingat ketika Frengli mengangkatnya menjadi murid dan Anitalu yang ingin mengajarkannya, maka putranya menolak. Tufu tertawa dan berkata, aku juga tahu bagaimana penolakan putramu ketika Nyonya Besar ingin melatihnya. Tapi tenang saja, engkau bisa katakan padanya belajar padaku bukan soal ilmu bela diri, namun ilmu pengobatan, jadi berbeda. Karin yang mendengar itu bertanya pada Anitalu. Ia pun berkata, apakah benar putranya menolak Nyonya Besar? Anitalu mengangguk dan berkata, karena sifat ini pula yang membuat putraku menjadikannya pendamping cucuku. Keluarga Randu beruntung, putranya mendampingi cucu laki-lakimu, sedangkan yang wanita mendampingi Tania. Leoni pun berkata senang. Ia memiliki murid sebanyak 36 orang, semua siap mati untuknya, namun yang selalu berada di sisinya adalah Randu. Jika tidak ada Randu, mungkin putraku sudah tidak ada lagi. Engkau juga tahu cerita itu, bagaimana mereka berdua masuk ke markas musuh di utara. Antal menjawab Leoni. Leoni mengangguk menjawab, Kakak benar, jika waktu itu tidak ada Randu yang menemaninya, mungkin kita tidak akan pernah bertemu lagi dengannya. Mendengar pembicaraan kedua orang ini, Karin paham mengapa Randu menjadi spesial di mata Frengli. Cecilia pun ikut berkata, sifat semua muridnya tidak jauh berbeda, namun Randu sudah seperti kakak bagi suamiku. Jika aku tidak meminta ia membawa keluarganya ke sini, mungkin hingga hari ini ia akan tetap terpisah dengan istri dan putrinya di utara. Tania yang terus bermain bersama adiknya berkata, Kakak Bong akan menjadi lebih kuat setelah pengobatannya. Ia akan bisa menampung banyak energi di dalam tubuhnya nanti, jadi pantas menemani adik. Mengapa bisa begitu? Tanya Anitalu. Tania tersenyum menjawab, Nenek, tadi ayah sudah menarik inti dari bahan obat yang mencair dan membeku dan akan diminumkan kepada kakak Bong dan paman Cao. Obat itu selain memulihkan juga menambah kekuatan. Sarasen sudah kembali ke meja di mana Cecilia dan Anitalu berada. Sesampainya di meja itu, memegang tangan Cecilia dan berkata, Kakak ipar, hari ini aku dan suamiku merasa bahagia. Jika mati pun kami berdua akan tenang karena sudah menyerahkan putra dan putriku pada Tuan Muda dan engkau. Cecilia tersenyum menjawab, perjalanan mereka masih panjang, kita hanya berdoa semoga mereka bisa berbahagia seperti engkau dan Randu saat ini. Sarasen mengangguk. Sementara di meja di mana Maklu berada sedang membicarakan kapan bagusnya pinangan pada keluarga Lau. Jackson sebagai tuan besar keluarga Lu yang mengambil keputusan dengan berkata, karena kesibukanmu maka besok sore kita akan datang melamarnya. Leoni yang juga mendengar langsung menelpon Penglong memberitahu bahwa besok sore keluarga Lu akan datang ke tempatnya untuk melamar. Tuan besar bagaimana dengan maharnya? Tanya Maklu. Johnny yang menjawab, di sini ada istriku yang bertanggung jawab soal itu. Ia akan ikut besok, maka apapun permintaan keluarga Lau akan kita penuhi. Jadi engkau jangan memikirkannya lagi. Maklu mengangguk lalu menjawab, terima kasih Tuan Besar Li. Anita yang juga mendengar ini menjawab, aku sudah minta Leoni dan Nora mewakiliku besok. Jadi seperti kata suamiku, apapun permintaan mereka akan aku penuhi. Maklu dan istrinya membungkuk lalu menjawab, terima kasih kakak. Anita tersenyum menjawab, itu tanggung jawabku sebagai nyonya keluarga Lu. Setelah mengatakan itu, ia menarik lengan Tania dan berkata, engkau lihat ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab menjadi nyonya besar keluarga. Engkau akan menjadi laki-laki dan wanita sekaligus. Tania mengangguk sembari tersenyum, ia menjawab,
Nenek tenang saja, Tania bisa melaksanakannya dan membuat keluarga lu kita menjadi semakin kuat. Anita tertawa mendengar jawaban Tania, lalu ia berkata, nenek akan menunggu dan melihat bagaimana keluarga lu di bawah kepemimpinanmu. Tania tersenyum mengangguk lalu melanjutkan mengganggu adiknya. Sementara di tempat Feng Long yang baru menerima telepon dari Leonie terlihat sibuk. Feng Long memanggil pengawalnya lalu berkata, engkau bawalah Tuan Lau dan keluarganya ke butik milikku dan sampaikan berikan yang terbaik untuk mereka. Semeninggal keluarga Lau, maka Feng tua menghubungi pasar untuk menyiapkan sayuran dan daging segar tentu mengantarkan ke rumah. Sedangkan orang-orang Longsol yang berada di kediaman itu sibuk menghias aula pertemuan seindah mungkin. Di puncak Ka'bah di kamar Grace sibuk memilih baju yang akan ia kenakan besok. Mendengar semua pendapat gadis-gadis lain, maka ia memilih gaun putih panjang. Setelah menetapkan bajunya, maka Grace melangkahkan kakinya ke belakang. Setelah dekat di meja Cecilia, ia berkata, kakak ipar, besok apakah ikut mengantarku? Cecilia menggeleng kepalanya lalu menjawab, ini acara pinangan, maka hanya tetua yang pergi. Nanti di acara pernikahanmu baru aku hadir. Grace mencibirkan bibir lalu berkata, kalau begitu minta keluarga Lau yang datang ke sini. Anita tertawa mendengar kata-kata itu, begitu juga yang lain. Dengan kata-kata ini, maka sifat kekanakan Grace terlihat. Franklin berkata pada Cecilia, engkau pergilah besok, jika tidak maka semua berantakan. Cecilia tersenyum menjawab, jika engkau mengizinkan maka aku akan pergi. Mendengar ini, Grace tertawa lalu berlari masuk ke rumah. Jackson yang melihat ini tersenyum lalu berkata, sifat kekanakannya tidak berubah. Ayah, semua gadis di rumah ini bergantung pada menantuku, jawab John Lee. Franklin pun ikut menambahkan dengan berkata, mereka dekat dengan istriku, jadi padanya lah mereka berani meminta. Malam itu berakhir setelah Zhen Chao dan Bong Du dikeluarkan dari drum lalu beristirahat setelah minum pil inti air yang dibuat Tufu tadi.